kurban dibagi dalam keadaan mentah. Beda dengan akikah. Perbedaan kurban dan akikah tentu ada persamaannya. Salah satu perbedaannya, kurban wa yajibu kaunuhu nai'an. Di dalam kitab As-Simarul Yani'ah ala Syarhi Riyadil Badi'ah, Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan wajib kurban dibagi dalam keadaan mentah, tidak boleh matang. Maksudnya tidak boleh matang oleh kita si pengurban. Kalau saya ngurban, jangan kita masak, kita bagi udah yang matang. Mana yang kita bagi tulang semua daging buat kita. Ente mau bukan ngurban, ente dasar pelit namanya. Kalau begitu maka kudu dibagi mentahnya. Kalau kita yang bagi mentahnya hanya bagi, bagaimanalah si panitia kerja? Dia masak daripada daging itu kan matang. Itu bukan si pengurban, itu si panitia, dia udah ngasih kurban. Begitu. Lalu ama si orang ini dimasak boleh-boleh saja. Nanti kalau kudu mentah juga, yang nerima juga kudu mentah juga si fakir miskin. Enggak boleh matang-matang. Lah ini mau diapain? Enggak ada manfaatnya. Enggak begitu juga. Kalau kemudian dia ngambil itu lalu dimasak, dimakan tuh oleh yang itu malah bagus. Orang miskin aja kalau digituin dibaginya itu lebih girang juga. Gimana nya? Hanya saya masakin, cakep, daripada saya sekilo minyak orang punya, mana mahal lagi minyak, CPU nya juga lagi naik ini. Begitu, sawit lagi tinggi, gas orang punya, lo masakin, cakep banget. Begitu. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kita yang kurban membagi sesudah matang. Adapun ada orang lalu kemudian ngambil, lalu kemudian itu dimasak untuk nolongin juga yang bantu-bantuin ini, ya sangat boleh. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu boleh saja. Yang kayak gitu boleh. Orang lain aja yang nonton boleh, silakan saja dibantuin begitu. Apalagi dari pertanyaan dihadiahkan, ya silakan. Sebetulnya pengurban itu haknya bukan sepertiga seperti apa yang dalam pertanyaan. Berapa yang wajib dikasih dalam korban sunat? Korban wajib seluruhnya, korban yang meninggal seluruhnya. Korban sunat itu berapa yang perlu dikasih? Minimalnya asal nama ngasih sekilo. Kita korban sapi, kasih orang miskin sekilo, jadi kurban, cuman ganjarannya dikit. Masa dia yang banyak, dia sekilo yang dibagi? Kalau merasa begitu kebanyakan, maka ambil seperdua. Masih kebanyakan, sepertiga dah. Sepertiga buat fakir miskin sebagai sedekah, sepertiga buat saudara-saudara dia yang mampu sebagai hadiah penghormatan, sepertiga buat dirinya. Bukan hak kita sepertiga. Kita sepertiga masih banyak kalau sapi. Lah kita ngurban sapi yang bagus, ngurban sendiri. Kalau bertujuh itu namanya kadar maksimal, bukan kudu 7, bukan. Ndak ada kudu 7, maksimalnya 7 orang. Mobil Avanza, Fortuner, kata dealer muat 6. Enggak mesti kita naik mobil kudu 6. Kalau sendiri, ayo tetangga ikut, bukan. Sendiri lebih bagus. Kalau kita mampu ngurban sapi sendiri, sebab masih mending naik Mercy sendirian dibanding naik angkot rame-rame.
Mana nggak kenal lagi, rese lagi, berisik sendiri, itu lebih bagus. Kalau kita mampu sapi sendiri. Cuma kalau sendiri sepertiga kebanyakan, kurangin. Nah, pertanyaannya, bolehkah yang sepertiga punya kita dihadiahkan kepada panitia untuk dimasak? Silakan. Sebetulnya nampak pertanyaan ini kebingungan, yang dimasak ini bagaimana? Kan kudu dibagi mentah. Kudu dibagi mentah oleh si pengurban. Adapun oleh si penerima, ya silakan dimasak. Itu begitu. Maka enggak apa-apa dia masak itu sebagiannya, apa yang di dalam sebuah pertanyaan itu. Wallah a'lam. Satu lagi nih, bagaimana kalau biaya upah pemotongan itu sudah ikut pada biaya harga sapi atau kambing yang ditentukan panitia? Jadi bukannya baik gitu. Iya, baik. Dia harus menyampaikan. Kalau begitu ada dua sistem jual belinya, bahwa dengan dia kemudian udah bayar, dibeli sapi itu udah ada pemotongan, udah ada upah motong, ada buat beli plastik dan seterusnya. Bolehkah begitu? Boleh saja. Seperti demikian. Kalau memang begitu, nampaknya dia udah untung gede dari sapinya, tandanya tidak minta lagi untuk biaya pemotongannya, untuk beli plastiknya, nampak udah cukup. Yang paling pokok barangkali dari yang ditanya ini terkait kulit ini bagaimana? Kulit ini barangkali dari yang ditanya ini, kulit haram kita jual kulit. Anda boleh kulitnya kita jual. Apa maknanya nggak boleh kita jual? Salah satu maknanya jangan dijadikan upah motong kulit. Jangan dijadikan upah motong kulitnya. Dalam hadis yang sahih, Imam Hakim meriwayatkan di dalam Mustadrak ala Sahihain, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, nyeknya siapa? Nyeknya yang kurban, maka tidak jadi kurbannya. Dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Imam Ali, amarani Rasulullah SAW an adbahal badanata. Aku diperintah oleh Rasulullah supaya aku ini menyembeli unta untuk kurban. Ali beli unta buat kurban, unta. Lalu wanahani, Nabi melarang aku untuk menjadikan kulitnya, kakinya, palanya sebagai upah bagi yang motong. Dan saya ngeluarin dari kantong saya sebagai upahnya. Katanya apa nih? Dari kantongnya. Ini kambing pak, tolong. Ini unta, kata Imam Ali, tolong potong sama jazal, tukang jagal. Ini unta, ini upah motongnya, ini buat beli plastiknya. Begitu maknanya. Kulit sudah hadiah kurban, sudah semuanya, karena semuanya sudah. Kulit itu sudah hadiah karena udah dibayar. Sehingga kalau kita nggak bayar, waktu diminta sama panitia, pak upah motongnya sama ngulitinnya, aduh panitia ini tidak benar, udah bagus gua sumbang sapi masih minta duit juga, dasar korup lu, korup. Ini kagak paham. Yang kayak begini, ini yang mau masuk surga kita yang ngurban, maka ngurban yang benar. Nanti kalau nggak diupahi, itu kulit jadi upah. Nanti ente di akhirat naik kambing kagak ada kulitnya, mana sama palanya lagi. Nanti naik kambing nggak ada kulit, nggak ada pala.
boro nyampe surga nyemplung, nggak ada palanya, maka diupahin. Cuman teknis barangkali yang ditanya ini kami kurang paham. Bagaimana teknisnya minta upahnya, include aja dari ongkos pembelian sapi? Ya jelasin aja masih warganya bahwa dengan Anda bayar sapi sekian, disinilah sudah kami includekan upah motong, upah ngulitin dan seterusnya, sehingga tidak kebingungan kepada si pengurban bahwa dia kulitnya dijadikan upah ketika dijual oleh si panitia. Itu upah atau apa? Kalau udah diupahin, kulit sebagai hadiah, karena semuanya hadiah. Kalau udah hadiah terserah dia dah, mau dibagi, mau di ini. Bukan maknanya jangan dijual kulitnya lalu kulitnya dipotong kecil-kecil, dimakan juga kagak bisa, dan agama tidak seperti demikian. Mungkin itu kali ya yang ditanya, dan mudah-mudahan bisa difahami. Ini yang saya diberi kemampuan untuk menjawab dari apa yang ditanya itu. Wallahu a'lam.